Kami dari kelompok 1 Tadris IPS Konsentrasi Sejarah Lokal C. Saya Yunda Septiawan, NIM 1914090111. Alkifantoni Pratama Yulda, NIM 1914090101. Saya Fadila Putri Cahaya, 1914090093. Saya Dwi Logia, 1914090108. Saya Utri Novilasari, 1914090103. Saya Kartika Tari, 1914090102. Saya Hanafi 1914090083. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Poin A, Badan Penyidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo meletakkan jabatan dan digantikan oleh Jenderal Kunaiki Koso. Nah, tugas utama dari Perdana Menteri baru ini adalah untuk memulihkan kewibawaan Jepang di hadapan bangsa-bangsa Asia. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Apa alasan dibentuknya BPUPKI ini? Ada 3 alasan. Yang pertama, posisi Jepang di berbagai kawasan yang mulai terdesak. Yang kedua, Jepang mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Pasifik. Yang ketiga, perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia dan tentara PETA. Adapun tujuan dari pembentukan BPUPKI ini adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Nah, ketua dari BPUPKI ini adalah Rajiman Widyodiningrat, sedangkan wakil ketuanya adalah Raden Panji Suroso yang beranggotakan 63 orang. Yang kedua, kita masuk kepada sidang BPUPKI. BPUPKI ini melakukan 2 kali sidang, yang mana sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Hasil dari sidangnya adalah tujuan menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Ada 3 orang tokoh yang memberikan usulan tentang dasar negara. Tokoh yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Beliau memberikan usulan pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun usulan dari beliau ada yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Tokoh yang kedua adalah Mr. Sopomo. Beliau memberikan usulan pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun usulan dari beliau adalah yang pertama persatuan, yang kedua keseimbangan lahir dan batin, yang ketiga kekeluargaan, yang keempat keadilan rakyat, dan yang kelima musyawarah. Dan tokoh yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Beliau memberikan usulan pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun usulannya adalah yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Usulan dari Insinyur Soekarno ini yang memperkenalkan dengan istilah Pancasila. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Hasil dari sidangnya adalah untuk menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Poin ketiga, Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia ini beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan atau nasionalisme dan 4 orang dari pihak Islam, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter yang berisi pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bersidang sesudah proklamasi kemerdekaan menjadikan Piagam Jakarta itu sebagai pendahuluan bagi Undang-Undang Dasar 1945. Atas usulan Muhammad Hatta, kalimat pertama Piagam Jakarta yang sebelumnya adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Alasannya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan karena ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam. Poin yang keempat yaitu pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zunbi Inkai. Adapun tugas dari PPKI ini adalah untuk menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta dengan beranggotakan 21 orang. Berikut adalah gambar dari suasana sidang PPKI. Selanjutnya kita masuk kepada poin B yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Sayuti Melik, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Sultan Syarif dan golongan muda lainnya mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, dengan hasil bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan. Mereka kemudian membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang C, yakni penyusunan naskah proklamasi. Setelah berdiskusi dengan golongan muda, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera melaksanakan proklamasi. Kemudian Wikana dan Yusuf Kunto membawa kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Soekarno kemudian memimpin rapat PPKI di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Rapat tersebut bertujuan untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada poin terakhir yakni poin D, yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya proklamasi hendak dilakukan di lapangan Ikada. Untuk menghindari bentrokan dengan tentara Jepang, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta serta disaksikan oleh sejumlah orang dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berakhir pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan hal tersebut menjadi titik balik sejarah kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah gambar dari pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, mari bersama-sama kita saksikan cuplikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh kelompok 1. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Judul materi yang akan dijelaskan adalah perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Poin pertama adalah makna perubahan dalam sejarah. Perubahan adalah akses kehidupan yang terus bergerak mengiringi kehidupan masyarakat dan melakukan perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat maupun secara lambat. Sebagai contoh, pengumuman kota Nagasaki dan kota Hiroshima yang terjadi pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Dengan terjadinya itu, maka berimbas kepada menyerahnya sekutu dan Jepang dari Indonesia. Itu adalah contoh perubahan secara cepat. Namun contoh perubahan secara lambat adalah politik etis di Hindia Belanda yang mendorong terjadinya kebangkitan nasional
tidak ada yang tidak berubah. Masyarakat akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dari satu masa ke masa yang lainnya. Contoh perubahan Nusantara yang berjaya karena kerajaan-kerajaan besar, lalu datangnya masa penjajahan dan akhirnya Indonesia merdeka. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang makna keberlanjutan dalam sejarah. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa keberlanjutan. Kemudian, kehidupan manusia saat ini merupakan kehidupan dari masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Peristiwa yang terjadi yaitu tidak dapat berdiri sendiri karena peristiwa tersebut saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Selanjutnya yaitu Roslan Abdul Ghani menyatakan ilmu sejarah diibaratkan sebagai penglihatan 3 dimensi. Yang pertama yaitu penglihatan masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian hal ini sejalan dengan Nur Al-Nur J. Toynbee mengatakan bahwa mempelajari sejarah merupakan mempelajari masa lampau, yang mana gunanya untuk membangun masa depan. To study history is to study the past to build the future. Selain membahas manusia dan masyarakat, sejarah juga membahas tentang waktu. Kenapa? Karena waktu ini penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan waktu, konsep dalam ilmu sejarah menurut Kontowijoyo meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Yang pertama yaitu perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dan bentuk satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Yang kedua yaitu kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintahan kolonial Belanda mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja, taklukan Belanda, meniru raja-raja pribumi. Yang ketiga yaitu ulangan merupakan suatu fenomena di mana peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi pada masa berikutnya. Contohnya, peristiwa murid Presiden Soekarno akibat demo mahasiswa Indonesia pada tahun 1966. Demikian juga yang terjadi pada peristiwa muridnya Presiden Soeharto akibat aksi dan demo mahasiswa. Poin yang ketiga yaitu Contoh perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Pase puto pendejo, el pinche cabrón. Let's get it. Hey, kami syuting guys. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.